الحمد لله الذي يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah telah diberikan segala nikmat yang kita tidak mungkin mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah kepada kalian, maka pasti kalian tidak mampu untuk menghitungnya. Di antara nikmat yang bisa kita rasakan adalah nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sempat, dan segala nikmat yang ada pada diri kita yang mungkin masing-masing di antara kita tidak sama di dalam merasakannya. Dengan nikmat-nikmat ini kita mampu untuk bangkit, mampu untuk tersadar bahwa pada hari ini diwajibkan atas kita untuk menjalankan dan menunaikan ibadah sholat Jumat. Kesadaran dan kesempatan ini serta hidayah ini patut untuk kita syukuri, jangan sampai kita kufuri. Sebab apabila kita bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, maka pasti Allah akan menambah nikmat tersebut dan mengekalkannya. Dan apabila nikmat Allah tidak kita syukuri, apalagi kalau kita kufuri, kita ingkari, atau mungkin kita gunakan untuk aktivitas yang melawan terhadap perintah Allah, maka Allah akan mencabut nikmat tersebut dan nanti pasti kita akan disiksa oleh Allah. Hadirin yang berbahagia, saat ini kita telah benar-benar menunaikan perintah Allah tersebut, yaitu menjalankan ritual rangkaian ibadah sholat Jumat. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila azan panggilan sholat Jumat telah dikumandangkan
maka bersegeralah untuk menjalankan sholat Jumat dan tinggalkan segala hal, tinggalkan segala aktivitas yang lain, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan perdagangan, dan tinggalkan kegiatan-kegiatan lainnya. Alhamdulillah, meskipun mungkin kita sibuk, mungkin banyak hal yang harus kita urus, mungkin banyak hal yang harus kita perhatikan, saat ini benar-benar kita telah merencanakan untuk sholat Jumat dan benar-benar kita hadir untuk sholat Jumat. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Nanti apabila sholat Jumat sudah selesai dilaksanakan, maka bertebaranlah kalian di bumi Allah, di muka bumi. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, dan carilah segala fadl-fadl Allah, ambillah rizki-rizki Allah, laksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi kalian, bekerjalah, beraktivitaslah yang lain, tapi jangan lupa wadhkurullaha katsira, jangan lupa selalu beringatlah kepada Allah, selalu berzikirlah kepada Allah, bahwa pekerjaan-pekerjaan kalian itu haruslah pekerjaan-pekerjaan yang mendukung untuk beribadah kepada Allah, bukan yang melawan atau yang menghalang atau yang menghambat ibadah kepada Allah. La'allakum tuflihun. Harapannya adalah agar kalian menjadi orang-orang yang berbahagia. Sehingga di sini tidak ada hambatan untuk beribadah sholat Jumat dengan alasan pekerjaan, dengan alasan kesibukan apapun. Semuanya harus kita tunaikan, baik ibadah sholat Jumatnya maupun bekerjanya, kegiatan ekonomi, kegiatan politik, kegiatan sosial, dan kegiatan apapun harus tetap kita laksanakan, tetapi dengan cara yang baik, dengan berzikir kepada Allah, selalu mengingat kepada Allah mana yang halal, mana yang baik, mana yang benar, mana yang layak, itu yang harus kita lakukan. Jangan sampai di dalam kegiatan-kegiatan tersebut kita ambil yang haram, kita ambil yang tidak pantas, yang tidak layak, atau bahkan yang menghalang ibadah kita. Hadirin yang berbahagia, ibadah sholat Jumat menurut hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah ibadah yang wajib. Al-Jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin illa arba'atan: abdin mamlukin, au imra'atin, au sabiyin, au maridin. Bahwa ibadah sholat Jumat adalah ibadah yang wajib, yang harus ditunaikan oleh setiap orang Islam, kecuali ada 4 kelompok manusia yang tidak wajib menunaikan ibadah sholat Jumat. Yang pertama adalah abdul mamluk, budak yang tidak memiliki kemerdekaan, yang dia dimiliki dan dikuasai oleh orang lain, maka dia tidak wajib sholat Jumat. Akan tetapi apabila menjalankan sholat Jumat, dia sah sholat Jumatnya dan tidak wajib mengulangi dengan sholat umum. Lalu au imra'atin, perempuan juga tidak wajib untuk sholat Jumat, dan seumpama menjalankan sholat Jumat tidak menjadi hitungan pelengkap jumlah jamaah sholat Jumat. Akan tetapi apabila menunaikan, maka dia cukup
dengan sholat Jumatnya dan tidak harus menjalankan sholat zuhur. Ausabiyin, yang ketiga adalah anak-anak. Anak-anak ini tidak wajib sholat Jumat, dan seumpama menunaikan ibadah sholat Jumat juga tidak menjadi pelengkap hitungan jumlah yang menjadikan sholat Jumat itu sah. Tetapi para hadirin, meskipun anak-anak ini tidak wajib sholat Jumat, akan tetapi kita wajib untuk mendidik, mengajari dan membiasakan mereka untuk menunaikan sholat Jumat. Sebab sebentar lagi tentu mereka akan memasuki usia akil balik. Menurut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika anak-anak kita berusia 7 tahun, maka wajib bagi kita untuk mengajarkan dan memerintahkan menunaikan ibadah sholat, termasuk di dalamnya adalah sholat Jumat. Dalam hal ini bukan hanya ibadah sholatnya saja, akan tetapi segala aspek yang berhubungan dengan sholat, yang berhubungan dengan sholat Jumat harus kita ajarkan juga. Bagaimana cara berwudu yang benar, bagaimana cara mandi menghilangkan hadas besar yang benar, bagaimana mensucikan diri, mensucikan pakaian, mensucikan tempat sholat dari najis, bagaimana menutup aurat yang benar, bagaimana memperhatikan waktu sholat, bagaimana menghadap kiblat, kemudian tata cara sholat yang benar, niat yang benar, takbiratul ihram yang benar, membaca al-fatihah yang benar, ruku' tumakninah yang benar, sujud tumakninah yang benar, duduk di antara dua sujud, i'tidal, membaca tahiyat akhir, membaca sholawat, membaca salam, harus kita ajarkan. Begitu juga dengan hal-hal yang membatalkan sholat, harus kita perkenalkan. Sebab apa para hadirin? Anak-anak kita karena terbiasa dengan kekanak-kanaannya, saat mereka memasuki usia balik, kelas 5 SD, kelas 6 SD, yang laki-laki sudah bermimpi basah, yang perempuan sudah keluar darah haid, mereka masih belum memperhatikan ibadah dengan baik, masih terbiasa dengan kekanak-kanaannya. Akan tetapi saat mereka sudah akil balik, mereka harus sudah menjalankan ibadah sholat dengan baik dan benar. Sebab apabila tidak benar sholatnya, maka mereka harus mengqadainya. Maka saat mereka masih jauh dari usia akil balik, harus sudah kita biasakan dengan ibadah-ibadah wajib tersebut. Dan saat mereka berusia 10 tahun dan mereka meninggalkan ibadah sholat, maka wajib bagi kita untuk memukulnya sebagai sebuah peringatan bahwa ibadah sholat itu tidak boleh ditinggalkan, bahwa apabila meninggalkan sholat akan menerima konsekuensi, baik konsekuensi dari orang tua maupun konsekuensi dari Tuhan. Oleh karenanya para hadirin, meskipun mereka masih belum wajib menjalankan sholat, belum wajib menjalankan sholat Jumat karena masih kecil, wajib bagi kita untuk terus-menerus memantau, mendidik, mengajarkan, membimbing serta memberikan contoh untuk menjalankan ibadah sholat,
utamanya sholat Jumat. Yang keempat, yang tidak wajib sholat Jumat adalah orang sakit yang dengan sakitnya tersebut benar-benar tidak mampu untuk berangkat ke tempat sholat Jumat. Maka orang yang seperti ini cukup dengan sholat zuhur di tempatnya masing-masing. Akan tetapi seumpama memaksakan diri, entah dengan digendong, entah dengan dinaikkan kendaraan sehingga bisa hadir sholat Jumat, maka tetap sholat Jumatnya sah dan bisa menjadi pelengkap hitungan dari keharusan ibadah sholat Jumat yang berjumlah 40 orang. Hadirin yang berbahagia, apabila kita benar-benar telah memperhatikan ibadah sholat Jumat ini, maka diharapkan Allah meridhoi kita, Allah meridhoi kampung kita, Allah meridhoi lingkungan kita, yang sehingga dengan ridha Allah itu benar-benar negeri kita ini dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mungkin sedikit khutbah ini kita hanya menyajikan Al-Quran dan hadisnya, belum kita menyajikan tentang fikihnya. Mudah-mudahan ke depan kita masih bisa ketemu lagi. Apalagi di dalam sebuah ungkapan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim disebutkan, wa kum mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Jadilah kalian untuk terus menerus menambah faidah ilmu dan kejarlah faidah-faidah yang lain, sebab setiap hari kita harus selalu menambah ilmu-ilmu kita. Mudah-mudahan khutbah singkat ini benar-benar menjadikan manfaat untuk kita, untuk keluarga kita, serta untuk lingkungan kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan infaddu ilaiha wa tarakuka qa'iman. Qul ma 'inda Allahi khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم.